Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di cerita horror story ya. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan susuk mayat kesaksian Atiyah episode 3 ya. Sebelum alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Oke. Atiyah juga meraba wajahnya, pipinya tebal sekali oleh bedak. Sementara di depan panggung berjejer beberapa obor yang menyala. Apinya berayun-ayun, tertiup angin. Puluhan orang berkerumun di depan panggung. Mereka menari mengikuti alunan musik. Di atas panggung tersebut bukan hanya Atiyah saja yang menjadi ronggeng. Ada 3 orang lainnya yang sedang menari dengan sangat anggun. Di hadapan mereka ada beberapa lelaki yang ngibing, menari sambil nyawer. Perhatian Atiyah tiba-tiba tertuju ke sebuah keributan di tengah penonton. Di sana terlihat seorang wanita buruk rupa diseret paksa oleh 3 warga orang wanita cantik. Mereka semua berpakaian ronggeng, hanya saja pakaian si wanita buruk rupa sudah acak-acakan seperti habis dianiaya. 2 orang memegang tangannya, sedangkan 1 orangnya lagi menjambak rambutnya. Saat itu juga alunan musik berhenti. Semua orang tertuju kepada wanita buruk rupa yang sedang menangis meminta ampun. Si Sarminah maling pakaian ronggengku, dasar wanita buruk rupa, terkutuk. Salah satu dari wanita itu memaki-maki Sarminah. Kau yakin dia malingnya? Tanya seseorang penonton. Kau lihat saja, baju siapa yang ia pakai ini? Pakaianku. Aku tidak maling. Aku memungutnya. Baju ini mereka buang di belakang panggung. Sudah maling, berbohong lagi. Sekar membentak. Kita telanjangi saja dia. Salah seorang dari wanita itu memberi ulasan sadis sambil menunjuk wajah Sarminah yang sedang menangis. Jangan, aku mohon jangan. Sarminah merapat telapak tangannya memohon agar tidak ditelanjangi. Sayangnya tidak ada yang mendamaikan perseteruan itu. Baju Sarminah dilucuti satu persatu dengan cara yang sangat kasar. Ia sempat mengamuk, tapi 3 wanita itu cukup kuat untuk menahannya. Para lelaki yang menonton kejadian tersebut seperti membiarkan saja. Mereka malah merasa diuntungkan karena ada tontonan tubuh wanita gratis di hadapan mereka. 3 perempuan tertawa puas setelah berhasil mempermalukan Sarminah. Buru-buru Sarminah pergi dari kerumunan lelaki sambil membawa serta seberapa helai pakaian untuk menutupi tubuhnya. Ia berlari sambil menangis kencang dan berteriak, "Terkutuklah kalian!" Semakin jauh tubuhnya, semakin tidak terlihat. Barangkali ia masuk ke dalam hutan. Entahlah, yang jelas kejadian tersebut membuat Atiyah yang sedang berdiri di panggung tercengang. Ia menutup mulutnya dengan telapak tangan. Kakinya melangkah mundur. 3 orang yang baru saja mempermalukan Sarminah kini malah menatap Atiyah dengan tajam. Mereka melangkah mendekati Atiyah. Bukan hanya 3 wanita itu saja, tapi semua yang ada di sana secara tiba-tiba menatap Atiyah dengan tatapan dingin. Kenapa? Kau salah apa? Atiyah ketakutan. Dada Atiyah seperti ditendang dengan sangat keras. Dalam satu hentakan saja ia tersadar. Ia mendapati dirinya sedang ada di kamar. Nafasnya terengah-engah. Ia menoleh sekeliling. Tidak ada seorang pun yang memainkan alat musik di kamar itu. Dengan tergesa-gesa ia menutup pintu kamar. Atiyah lalu melangkah menuju kamar Sarminah. Setibanya di kamar, dilihatnya tubuh Sarminah menjulang tinggi hingga menyentuh langit-langit kamar. Ia menatap Atiyah sambil tersenyum mengerikan. Kedua kakinya tidak menyentuh lantai. Dengan gontai, Sarminah mendekati pembantunya.
Atia menjerit ketakutan. Ia lari terbirit-birit hendak keluar rumah, tapi pintunya terkunci rapat dan tak dapat dibuka. Sarmina semakin mendekati. Tubuh Atia sekarang berada di antara selakangan Sarmina. "Mayatku," desis Sarmina. Atia pingsan seketika. Suara gong terdengar hanya sekali. Perlahan Farah membuka pintu kamar tempat penyimpanan alat-alat musik ronggeng milik Sarmina. Tidak ada siapa-siapa di dalam, hanya ada alat-alat musik ronggeng yang terbungkus sarang laba-laba. Ia kembali ke kamar Sarmina. Sontak saja Farah berteriak saking kagetnya lantaran melihat Sarmina duduk di atas kasurnya dengan keadaan mata melotot dan mulut terbuka lebar. Setelah sekian lama sakit, baru kali ini Farah mendapati buyutnya duduk seperti itu. "Bunuh aku, susuk mayat." Suara yang keluar dari tenggorokan Sarmina terdengar sangat kering dan ringkih. Farah tidak mengerti apa yang diucapkan buyutnya itu. "Mbok, udah bisa duduk?" tanya Farah sambil menampakkan wajah ketakutan. Tidak lama kemudian terdengar seorang mengetuk pintu. Farah bergegas membukanya. Mereka sudah datang. Itu ternyata kerabat Farah yang juga masih keturunan Sarmina. Sebenarnya Farah meminta semua hadir, tapi yang datang hanya 3 orang saja. Mereka adalah Ningsih, Gion, dan Rizal. Semuanya adalah cicit Sarmina. "Kalian lihat ini," Farah dengan panik menunjukkan keadaan buyutnya. "Mbok udah bisa duduk?" tanya Gion. "Kalian dengar, bunuh aku, susuk mayat." Sarmina terus-terusan mengucap kalimat tersebut. Gion mendekat dan menyentuh kening Sarmina. "Mbok?" tanya Gion. Dia tidak sadar. "Ini aneh. Baru kali ini aku melihat Mbok duduk dan bisa bicara seperti itu," kata Farah. "Apakah kalian sadar kalau Mbok ini sudah sekarat bertahun-tahun, tapi tak kunjung meninggal?" "Iya betul, ini tidak wajar," timpal Ningsih. "Benar sekali Ningsih, kejadian ini memang tidak wajar," tambah Rizal. "Bunuh aku, susuk mayat." Lirih dan kering suara itu keluar lagi dari tenggorokan Sarmina. "Apakah kalian sayang sama mbok kita?" tanya Ningsih. Mereka semua mengangguk. "Kalau begitu kita harus mengakhiri penderitaannya," tambah Ningsih. "Maksud kamu kita harus bunuh dia?" Farah menatap kerabatnya. Mereka mengangguk. "Enggak, itu namanya pembunuhan," Farah membentak. "Dengarkan Farah, mau sampai kapan kau ngurusin Mbok? Hah? Mau kau warisi ke anak cucumu? Mbok kita pasti punya ilmu hitam dan susah meninggal." Ningsih pun naik pitam. "Tapi membunuh Mbok itu solusi," Farah membentak. "Lalu apa solusimu?" tanya Rizal yang terkesan membela pendapat Ningsih. "Bunuh aku, susuk mayat." Kembali Sarmina berucap lirih. "Kau dengar itu Farah, Mbok kita minta dibunuh," Ningsih mendesah. Farah menggelengkan kepala. "Kalian sudah gila. Aku nyuruh kalian ke sini untuk mencari solusi, cari orang yang mau rawat Mbok kita. Ya sudah begini." Setelah dari tadi terlihat berpikir, Rizal akhirnya buka suara. Farah, kita semua sama Mbok, tapi keadaan Mbok kita sekarang sudah tidak wajar. Kau paham kan? Kadang hal yang menyakitkan itu lebih baik untuk seseorang. Kita akhiri saja penderitaan Mbok ya." "Aku tidak bisa Mas," mata Farah mulai berkaca-kaca. "Aku yakin Mbok pasti senang dengan keputusan ini." Farah tertunduk lesu. Tidak ada jawaban yang keluar dari mulutnya. Lalu ia menangis pilu. Rizal mengembuskan nafas berat. Ia kemudian berdiri. "Bagaimana cara terbaik untuk mati?" tanya Rizal. "Cekik," usus Ningsih. "Tidak," Farah membentak.
Ningsih menampakkan wajah kesal sambil menggelengkan kepala. Bekap saja nafasnya, usul Gion. Itu terlalu sadis. Kembali Farah menolak usulan kerabatnya. Si Nadia, kita kasih obat tidur dulu lalu kita cekik sianida. Semua orang mengangguk kecuali Farah. Ia menangis, ia tidak tega, tapi di sisi lain pendapat Rizal ada benarnya. Kadang hal yang menyakitkan itu baik untuk seseorang. Mereka setuju Sarmina akan diracun menggunakan sianida. Rizal segera pergi untuk mencari obat tidur dan sianida. Setelah hampir 1 jam, akhirnya dia kembali. Obat tidur bubuk dicampurkan ke dalam sesendok air, kemudian diminumkan kepada Sarmina yang masih dalam posisi duduk. Anehnya, ia tetap melotot sambil berkali-kali minta dibunuh. Mereka bingung kenapa obat tidak mempan terhadap tubuh Sarmina. Rizal pun kembali meminumkan sianida. Setelah beberapa menit, tetap saja Sarmina tidak tewas. Dia masih tegak dalam posisi duduk. Lihat Farah, Gion menunjuk mboknya. Mbok, kita udah gak wajar. Sianida aja udah gak mempan. Lalu bagaimana ini? Tanya Ningsih. Tidak ada cara lain, kita cekik saja, jawab Rizal. Tidak, Farah menolak. Tapi sekarang tidak ada yang peduli dengan penolakan Farah. Mereka tetap akan membunuh Sarmina demi menghentikan penderitaannya. Siapa lagi yang berani melakukannya? Tanya Rizal. Semua terdiam. Ya sudah, kita gantung saja. Rizal memutuskan. Kalian sudah gila, teriak Farah. Hal itu terlalu sadis baginya. Kau tunggu saja di luar, Farah, suruh Rizal. Gion hendak memaksa Farah keluar dari kamar, tapi Farah menepis lengannya lalu keluar kamar. Mereka tidak mempedulikan kerabat itu. Terpenting sekarang bagaimana caranya mengakhiri penderitaan Sarmina. Rizal mengikatkan sebuah tali tampar pada plafon kamar. Ia membuat simpul melingkar. Gion menyiapkan 3 buah kursi untuk menaikkan tubuh Sarmina. Setelah semua siap, Rizal dan Gion menggotong tubuh mbok mereka. Sementara itu Ningsih menahan kursinya. Sialan, delik Rizal. Kenapa? Gion mengerutkan dahi. Pampersnya bocor. Perlahan tubuh Sarmina dinaikkan ke atas kursi. Sebuah tali dikalungkan di lehernya. Rizal masih menahan tubuh Sarmina dari bawah. Setelah semua sempurna, ia melepas pegangannya. Sarmina digantung, tangannya tidak meronta, kakinya tenang melayang di atas lantai, dan kedua matanya melotot. Ia tidak lagi berucap apa-apa. Setelah 1 jam digantung, Rizal dan Gion menurunkan tubuh Sarmina. Mereka memeriksa detak jantung dan denyut nadi. Sudah tidak ada. Sarmina mati. Itu yang membuat mereka tersenyum bahagia. Akhirnya upaya mereka untuk mengakhiri penderitaan Sarmina berhasil. Sekarang gimana? Tanya Gion. Kita makamlah. Aku ingin ada pengajian dulu, serkan Farah. Walau bagaimanapun ia tetap sayang sama mboknya. Ya sudah, terserah kamu kau. Farah beranjak ke kediaman Pak Sudarjo, ketua RT, untuk mengumumkan kepada warga kalau Mbok Sarmina sudah meninggal. Pak Sudarjo sempat kaget mendengar berita tersebut. Sudah sekian lama Sarmina sekarat. Ia bergegas ke musola untuk mengumumkan kematian Sarmina. Malam itu juga warga kampung berkumpul di rumah Sarmina. Surat Yasin dibaca bersama-sama, dilanjut tahlil. Pak Sudarjo kemudian membacakan doa untuk Sarmina. Namun ketika sedang dibacakan doa, lengan Sarmina yang sudah ditata untuk sedekap tiba-tiba jatuh ke lantai. Semua terkejut dan mengucap istighfar. Farah lalu membetulkan kembali. Tenang bapak-bapak, ini hal biasa, mungkin urat sarafnya masih beraksi, ujar Farah.
Pak Sudarjo kembali melanjutkan nonton doa. Lagi-lagi lengan Sarminah jatuh. Farah membulkan lagi. Warga mulai ketakutan. Mereka tidak berani menatap jenazah Sarminah. Tak lama berselang terdengar suara gong dipukul dari kamar. Itu yang membuat orang hadir di sana berteriak kaget. Dan saat itu juga jenazah Sarminah melesat terbang begitu saja sambil tertawa terbahak-bahak. Kain yang menutupi tubuhnya berhambur kemana-mana. Tubuhnya seperti menguap menembus langit-langit rumah. Ia menghilang. Ia membuat semua orang lari terbirit-birit ketakutan. Mereka pasti akan mengingat suara tawa Sarminah yang terbahak dan besar itu. Jenazahnya tidak pernah ditemukan lagi. Rumah itu menjadi sangat angker. Setiap malam suara tawa Sarminah selalu terdengar langit-langit di rumah itu dan membuat warga ketakutan. Farah sudah memasang plang kalau rumah itu dijual, namun sampai sekarang belum juga laku. Oke ya, itu tadi cerita dari Susuk Mayat episode 5 ya. Sebelum cerita aku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen. Oke.